Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah informasi sistem governance bab 4 sampai bab 8. Untuk bab 4, sistem sentralisasi informasi sistem governance. Sentralisasi memiliki konsep organisasi yang membutuhkan sistem besar yang terpadu dan saling terintegrasi dengan lainnya, dan perusahaan atau organisasi pusat memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur strategi bisnis pada kantor. Kantor cabang lain membuat keputusan terkait dengan jenis sistem dan unit teknologi pada di perusahaan pusat, serta computing power diletakkan di perusahaan pusat. Desentralisasi memiliki karakteristik yang memberikan kewenangan kepada unit bisnis untuk mengembangkan aplikasi, namun harus sesuai dengan rangka strategis dan kesepakatan bersama. Seluruh unit bisnis perusahaan perangkat konsensus dan negosiasi bersama dari perwakilan masing-masing unit bisnis, dan setiap pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama melalui forum resmi, serta dibentuk tim spesialis teknologi informasi sebagai penasihat untuk melayani kebutuhan teknologi dan unsur yang ada di dalam perusahaan. 5. Struktur organisasi infrastruktur kelas dunia. Menjelaskan mengenai peranan infrastruktur yang baik dan berkualitas dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mengalahkan para pesaing di realisasi yang dewasa ini berdasarkan riset sejumlah pakar teknologi informasi, yaitu The Organization Structure, Law of an Enterprise, Web Change Management Process, Law of an Effective Problem Management Process, Law and Certain Process, Law of Matrix, dan seterusnya. Jadi membahas tentang kerangka struktur organisasi ideal yang diperkenalkan oleh Harris, Kane, dan kawan-kawan, yaitu enterprise service atau jasa korporat, dan itu terlihat secara jelas bahwa organisasi yang benar berdasarkan customer oriented atau user oriented, karena yang penting bagi perusahaan adalah infrastruktur sistem dan teknologi informasi dapat tersedia dengan aspek level validity dan serviceability yang tinggi. 6. Manajemen dan governance teknologi informasi. Manajemen dan governance memiliki peran penting dalam sebuah industri ataupun organisasi. Dengan adanya manajemen dan governance, kegiatan atau pekerjaan lebih terstruktur dan tertata. Manajemen dan governance memiliki peran yang berbeda. Manajemen lebih ke proses mengolah sumber daya, sedangkan governance lebih ke struktur penanggung-jawaban mengatur perusahaan secara struktur. Kemudian bab 7, perencanaan dan pengaturan teknologi informasi menuju rencana pembangunan teknologi informasi sebuah institusi sangatlah penting untuk menjamin seluruh sumber daya yang dimiliki diarahkan demi kepentingan dan kebutuhan lembaga dalam sebuah organisasi memanfaatkan teknologi informasi. Perlu dirumuskan peranan, fungsi, tugas, dan tanggung jawab setiap individu. Penerapan teknologi informasi juga harus memiliki sumber daya keuangan yang cukup sebagai syarat investasi pembangunan dan pengembangan teknologi informasi. Teknologi informasi yang harus dikelola oleh orang yang kompeten di berbagai bidang, maka diperlukan proses penguatan, penempatan, pembangunan, pemuatan, penilaian, dengan pengawasan. Sebagai sebuah infrastruktur pendukung bisnis, teknologi informasi dan komunikasi harus memiliki standar kualitas yang jelas dalam teknologi secara sistematis dan struktur untuk memastikan tidak terjadi gangguan terhadap aktivitas dalam mencapai tujuan sebuah perusahaan. Kemudian terakhir itu berkenaan perbedaan dari penerapan teknologi informasi. Untuk menentukan solusi yang dapat harus memperhatikan sejumlah aspek mendasar seperti perhitungan cost benefit, analisa risiko, kuantifikasi, pemangku kepentingan, kompleksitas arsitektur, dan lain-lain. Mengadakan pembicaraan piranti lunak software seperti pembuatan program aplikasi bisnis, mengadakan dan memelihara infrastruktur teknologi informasi, menerapkan dan mengoperasikan strategi seperti pada implementasi para pengguna atau user yang akan memakai
menerapkan atau mengoperasikan teknologi di organisasi atau perusahaan. Jadi ada sumber daya teknologi organisasi yang memiliki infrastruktur baku dalam usahanya untuk mengerjakan seluruh kegiatan kemudian teknologi dalam informasi. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.